Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita pembahasan SKI, materinya adalah Ibroh dari misi Nabi Muhammad. Mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita mulai. Kita awal ini membahas tentang arti dari ibroh. Apa itu ibroh? Nah, ini penjelasannya. Ibroh adalah mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi, lalu menjadikannya pelajaran bagi kehidupan diri sendiri. Yang namanya manusia itu adalah makhluk yang senantiasa untuk melakukan sebuah pembelajaran. Nah, pelajaran yang paling baik itu adalah kita belajar dari yang namanya pengalaman. Allah memberikan kita pilihan, jadi kita bisa mempelajari sesuatu dari pengalaman kita sendiri atau kita mempelajari sesuatu dari pengalaman orang lain. Jadi kita tidak mengalami hal itu, orang lain yang mengalaminya, tapi kita mempelajari, kita mengambil hikmah, kita mengambil pembelajaran dari apa yang dialami oleh orang lain. Itu namanya adalah ibroh. Nah, saat ini kita berusaha untuk mengambil pelajaran dari sesuatu yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik, ibroh yang pertama dari Kanjeng Nabi adalah bahwa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Istilah rahmat adalah gabungan dari Rahman dan Rahim. Nah, jadi ini adalah inti dari kajian Islam. Jadi Islam itu merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dulu pada mulanya bangsa Arab sebelum diturunkan Kanjeng Nabi, bangsa Arab itu merupakan bangsa yang jahiliyah. Artinya mereka itu banyak melakukan sebuah pelanggaran, sering membunuh, kemudian berhubungan intim dengan tidak aturan, mabuk-mabukan, berjudi dan sebagainya. Kemudian Kanjeng Nabi turun kepada bangsa Arab sebagai rahmat di sana sehingga mengubah bangsa Arab. Cuman catatannya adalah kita mungkin sering salah persepsi. Kita menganggap bahwa Kanjeng Nabi itu diturunkan hanya untuk bangsa Arab saja, padahal tidak. Padahal beliau itu diturunkan untuk seluruh alam semesta, bukan hanya bangsa Arab, tapi juga kepada seluruh makhluk di dunia ini. Nah, rahmat itu merupakan gabungan dari Rahman dan Rahim. Apa yang dimaksud Rahman? Apa yang dimaksud Rahim? Rahman ini maksudnya adalah kasih, Rahim ini maksudnya adalah sayang, sehingga Rahman Rahim adalah kasih sayang. Saat ini sekarang apa bedanya kasih dan apa bedanya sayang? Nah, saya berikan contoh begini. Misalkan kalian semua jalan-jalan. Ketika jalan-jalan itu kalian menemukan seorang pengemis, seorang kakek-kakek tua itu yang sedang berjualan sapu lidi misalkan. Ada kakek-kakek yang tua, sangat tua sekali, kemudian dia itu berjualan sapu lidi. Nah, perasaan kalian yang muncul ketika melihat kakek itu apakah perasaan kasih atau perasaan sayang? Pastinya perasaan yang muncul ketika melihat beliaunya adalah perasaan kasihan, karena sudah tua, sudah renta, tapi masih jualan di pinggir jalan. Jadi perasaan yang muncul adalah perasaan kasih. Kemudian karena kalian kasihan pada kakek itu, kalian akhirnya membeli satu sapunya, kemudian kalian bawa pulang ke rumah dan kalian berikan kepada ibu. Nah, yang kedua, perasaan apa yang muncul ketika kalian memberikan sapu itu kepada ibu? Jadi sebagai hadiah pemberian kepada ibu, itu perasaan apa yang muncul? Perasaan kasihan atau perasaan sayang? Yang pasti adalah perasaan sayang. Jadi rasa yang muncul kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang kita sayangi, itulah perasaan sayang. Tapi ketika perasaan yang muncul ketika kita melihat sesuatu yang menyedihkan, itulah perasaan
kasih. Nah, disitulah kemudian perbedaan antara kasih dan sayang. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, Dia Maha Pengasih dan Dia Maha Penyayang. Wujud kasihnya Dia itu seperti apa? Kalian tahu, seluruh manusia ini tidak semuanya adalah Islam, tidak semuanya itu menyembah Allah Ta'ala. Tapi kenapa orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, jantungnya masih didetakkan, darahnya masih dialirkan, kemudian matanya masih diberi penglihatan dan sebagainya? Itu semua karena Dia kasihan, Dia Maha Pengasih. Kasihan kalau manusia itu darahnya tidak dialirkan, kasihan kalau manusia jantungnya tidak didetakkan, walaupun dia tidak menyembahku, kata Tuhan. Sehingga itulah wujud dari Maha Pengasihnya Allah Ta'ala. Kemudian wujud dari Maha Penyayangnya bagaimana? Sayang itu bagi orang-orang yang spesial. Katakanlah contoh kita, dari sekian banyak orang yang kita kenal, yang kita sayang hanya beberapa saja, ayah kita, ibu kita, pasangan kita, dan sebagainya. Jadi itu adalah sayang. Jadi sayangnya Tuhan, sayangnya Allah itu diwujudkan dengan beliau mencintai orang yang mencintai Dia. Tentunya dialah seorang muslim, seorang mukmin yang sejati. Jadi sayangnya Tuhan itu hanya bagi beberapa orang saja. Tapi kalau kasihnya Tuhan itu untuk seluruh manusia dan seluruh makhluk. Sehingga target kita sebenarnya adalah kita menjadi orang yang disayang oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian ibrohnya adalah kita sebagai muslim itu harus bisa menjadi atau bisa menebar kasih sayang pada seluruh alam. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh alam, termasuk kepada benda-benda, termasuk kepada hewan, termasuk kepada tumbuhan. Karena itulah tugas kita. Seharusnya dimanapun ada seorang muslim, di sana itu menjadi aman bagi sekitarnya. Dimanapun ada muslim, maka disitulah tumbuhan menjadi aman. Dimanapun ada muslim, hewan menjadi aman. Dimanapun ada muslim, manusia menjadi aman. Aman apanya? 3 hal. Aman hartanya, aman kehormatannya, dan aman nyawanya. Nah, kalau misalkan ada orang yang ngaku Islam tapi dia tidak mengamankan nyawa orang lain, artinya membunuh, dia tidak mengamankan harta orang lain, artinya mencuri, dan dia tidak mengamankan kehormatan orang lain, artinya suka merendahkan orang lain, maka sejatinya di mata Allah dia bukan orang Islam. Dia hanya Islam di mata manusia saja, dan dia bukan Islam di mata Allah Ta'ala. Karena Islam di mata Allah Ta'ala adalah Islam rahmatan lil alamin, Islam yang menebar kasih sayang kepada seluruh alam. Kalau bagi kalian mungkin di lingkungan kalian, ya kalian sayang kepada orang tua, sayang kepada teman, sayang kepada hewan peliharaan dan sebagainya. Itulah wujud dari rahmatan lil alamin. Rasul bersabda, sayangilah makhluk yang ada di bumi supaya engkau disayang oleh makhluk yang ada di langit. Di zaman Kanjeng Nabi dulu, dia tidak terkenal di bumi. Ya, tidak ada satupun orang yang kenal sama dia, tapi dia menjadi terkenal di langit. Nah, jadi di bumi tidak terkenal, tapi bagi penduduk langit dia sangat terkenal sekali. Kenapa demikian? Karena sebuah amal mulia yang dia lakukan. Apa amalnya itu? Amalnya adalah dia itu merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Bahkan suatu ketika ibunya itu ingin berangkat haji, si pemuda ini rela untuk menggendong dari rumahnya menuju ke Mekah dengan perjalanan berhari-hari. Bukan dekat ya, rumahnya itu jauh, tapi karena ibunya pengen haji, kemudian pemuda ini rela menggendong dengan jalan kaki karena termasuk keluarga yang miskin, jadi hanya tinggal berdua. Tapi demi keinginan ibunya, pemuda ini rela menggendong dari rumah ke Mekah. Nah, beliaunya bernama Uwais Al-Qarni. Sehingga amal itulah yang menjadikan dia terkenal di langit. Nah,
Sayangilah makhluk yang di bumi supaya engkau disayang oleh makhluk yang di langit. Ibroh yang kedua, akhlak yang mulia. Tujuan perbaikan akhlak adalah agar manusia tidak lagi berselisih, bertengkar, bermusuhan, merusak, dan saling membenci terhadap sesama. Nah, apa itu akhlak? Akhlak itu adalah sikap spontan kita dalam merespon segala sesuatu. Itu akhlak namanya. Akhlak yang baik, akhlak terpuji itu adalah respon yang positif. Akhlak tercela itu adalah respon yang negatif. Nah, misalkan kita melihat sesuatu yang kurang, kita misalkan diganggu oleh teman kita. Nah, sikap spontan kita seperti apa? Apakah kita marah? Apakah kita keluar kata-kata yang buruk? Ataukah kita sabar? Nah, kalau kita spontan keluar kata-kata yang buruk, berarti akhlak kita kurang baik. Sama seperti sikap kepada guru. Ya, sikap kepada guru. Kalau kepada guru, misalkan akhlak yang baik seperti apa yang diajarkan Kanjeng Nabi? Yang pertama, janganlah kamu bersuara lebih keras daripada suara gurumu. Nah, ketika misalkan kalian masuk dalam kelas, kemudian gurunya menerangkan, kemudian kalian terpaksa untuk bicara dengan teman sebelahnya. Nah, itu suaranya jangan sampai lebih keras daripada suara gurunya di depan. Bersuara sedikit saja tidak boleh karena wajib memperhatikan, apalagi bersuara yang keras, itu sudah tidak menjaga akhlak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau gurunya jalan, kalian jangan jalan di depannya. Ya, ketika kalian tahu gurunya di belakang, maka kalian minggir ke samping, mempersilahkan gurunya untuk lewat dulu, baru kemudian kalian lanjut untuk jalan. Itu juga namanya akhlak spontan yang terpuji. Itulah akhlak ta'zimnya kita kepada guru. Nah, Kanjeng Nabi mencontohkan demikian. Kanjeng Nabi mencontohkan tentang kesabaran, mencontohkan tentang ketawaduan, mencontohkan tentang akhlak yang sangat mulia. Pernah suatu ketika beliau ketika berdakwah di kota Thaif, di sana karena kota Thaif itu sudah mendengar kabar burung tentang Kanjeng Nabi, sehingga mereka memilih untuk menentang dakwah Kanjeng Nabi. Ketika beliau dan para sahabat masuk ke kota Thaif, yang terjadi bukanlah disambut dengan baik, tapi beliau dilempari oleh batu dan dilempari oleh kotoran, sehingga bukan hanya sakit tapi juga bau. Sampai ada kisah di mana bagian tubuh beliau itu berdarah. Suatu ketika selesai dari kota Thaif, beliau berteduh. Malaikat Jibril turun ke bawah, tidak terima, dalam kondisi tidak terima apa yang terjadi dengan kondisi Kanjeng Nabi. Sehingga Malaikat Jibril kemudian menawarkan, "Wahai Rasul, jenengan bilang iya, maka saya akan melemparkan kota Thaif itu dengan gunung yang ada di tangan saya." Itu kata Malaikat Jibril. Kemudian Kanjeng Nabi bilang, "Jangan." Dan beliau kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Rob, berikanlah petunjuk pada kaumku, sesungguhnya mereka itu dalam kondisi yang tidak tahu. Kemudian Malaikat Jibril mengamini dan kembali ke langit. Itu adalah contoh akhlak yang mulia Kanjeng Nabi. Betapa disakiti jiwa dan raganya, tapi beliau tetap memaafkan, malah mendoakan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini kata Rasulullah. Jadi dia diutus ke bumi ini itu untuk menyempurnakan akhlak. Bukan hanya di bangsa Arab saja, tapi di seluruh dunia. Jadi tugasnya beliau adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Gimana caranya Kanjeng Nabi itu mendidik akhlaknya manusia sedunia? Dengan menggunakan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebenarnya adalah alat atau media yang digunakan Kanjeng Nabi untuk bisa menebarkan ajaran-ajaran Islam. Sehingga berawal dari Jazirah Arab sini, kemudian ke Indonesia, kemudian ke Australia, kemudian ke Cina. Intinya ke seluruh penjuru dunia sehingga merata. Nah, demikianlah jadi Kanjeng Nabi itu diutus sebenarnya untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga
Ibroh yang bisa kita ambil adalah tentang akhlak. Bagaimana kita memperbaiki akhlak kita kepada orang tua, kita berakhlak kepada guru, kita berakhlak kepada benda-benda di sekitar kita, menjaga tangan untuk tidak merusaknya, kita menjaga mata, kita menjaga kaki dan sebagainya, sehingga agar nanti ketika ditanya oleh Kanjeng Nabi kita bisa menjawab dengan sempurna. Kesimpulan yang pertama, ibroh adalah proses menjadikan peristiwa yang terjadi pada orang lain sebagai pelajaran bagi diri sendiri. Yang kedua, ibroh yang pertama dari Rasulullah adalah bahwa seorang muslim harus menabur rahmat untuk seluruh alam. Rahmat ini merupakan gabungan dari Rahman dan Rahim. Yang ketiga, ibroh yang kedua adalah bahwa cara untuk menciptakan kedamaian di bumi ini adalah dengan akhlak. Baik, ini ada soal evaluasi, kerjakan semampunya. Apakah yang dimaksud ibroh? Apakah perbedaan Rahman dan Rahim? Untuk apa pentingnya akhlak? Nabi Muhammad diutus hanya untuk bangsa Arab saja atau untuk seluruh dunia? Yang kelima, berikan contoh perilaku sehari-hari di lingkunganmu tentang mencontoh perilaku Nabi. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang dicintai oleh kekasihnya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.